Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyil karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak, Ibu, hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih dibangunkan oleh Allah, masih dihidupkan oleh Allah dari mati kita, ya, mati sementara. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang terbaik bagi kita. Kita isi dengan ibadah yang terus meningkat dari hari ke hari. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan membicarakan sedikit tentang Lailatul Qadar. Kalau ciri-cirinya, keutamaannya itu sudah dijelaskan oleh guru-guru kita. Sekarang kita membicarakan tentang tanda-tanda, ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Ada enggak dalam diri kita ciri-ciri itu, Bapak Ibu? Hah? Ada stempelnya, kata Pak Haji Muhyiddin. Nah, ketika kita jelaskan ciri-ciri ini, seandainya nanti tak ada, usahakan ada. Ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi biasanya ada ya. Karena kalau kita melihat malam itu mulai dari waktu maghrib masuk sampai terbit fajar, itu yang dikatakan malam. Maka ketika malam 21, 22 dan 23 kita beribadah pada malam itu, insya Allah kita dapat. Ya, kita dapat. Nah, ada seorang ulama dari Mekah namanya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Makki, ya, wafat pada tahun 2004. Beliau menyebutkan, menjelaskan bahwasanya ada tanda-tanda dalam diri seseorang ketika dia mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, ini dia. Apa tanda yang pertama, Bapak Ibu? Hatinya semakin lembut. Lain tak kareh hati awak. Ini dia. Ya, hatinya semakin lembut. Ya, semakin lembut hatinya. Dan ketika hatinya semakin lembut, dia memandang dengan kasih sayang. Ketika melihat seseorang, dia pandang dengan kasih sayang. Ketika bertemu dengan seseorang, pokoknya hatinya itu lembut, halus, ya, sehingga setiap orang yang bertemu dengannya merasa senang, tentram, nyaman, adem, bahagia. Jadi orang tidak takut sama dia. Kenapa? Lembut orangnya. Nah, ini kadang-kadang orang takut bahasa Jawa. Ya, ada enggak Bu? Takut orang ketemu dengan kita?
Ada enggak? Nggak ada, di sini nggak ada. Ya, ini yang pertama tandanya. Nah, jadi lembut-lembutkanlah hati itu. Kalau sudah lembut, nah tambah lagi kelembutannya. Ya kalau kasar, nah poles. Nah, banyak pemolesnya, bisa dengan istighfar, bisa dengan tasbih, tahmid, tahlil, pelan-pelan. Nah, maka kita hadirkan dalam diri kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha lembut, ya. Allah Subhanahu wa taala Maha kasih dan sayang. Ya. Maka terhadap siapapun kita bertemu dengan orang, dengan hewan, dengan siapapun, kelembutan hati itu akan terlihat. Ini yang pertama menurut Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Makki, ya. Kemudian yang kedua, tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu mudah dia menangis, Bapak Ibu. Mudah menangis. Ya. Mudah menangis karena apa? Karena senantiasa rindu kepada Allah, rindu kepada Rasulullah. Ya. Ketika dia teringat dosa, luluh air matanya, meleleh air matanya. Ya. Ketika dia melihat alam yang terbentang luas, dia melihat penciptaan Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya dia bukan melihat benda, tetapi dia melihat sang pencipta. Dia melihat sang Khaliq, kemudian dia berkata, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya. Jadi dia mengakui bahwasanya semua yang Allah ciptakan ini, semua pengetahuan Allah, ya, dia tidak memiliki sedikit pun, tidak tahu apa-apa, sehingga dia takjub. Ya. Kemudian dia merenungkan, mentadabburi alam semesta ini sampai-sampai merasuk ke dalam hatinya, ke dalam jiwanya, ke dalam relung hatinya paling dalam, kemudian mengundang, ya, menggetarkan saraf-saraf matanya sehingga mata itu meneteskan air. Air mata karena apa? Karena khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Raja, harap, air mata yang mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di tengah malam, ya, dia baca Quran, sambil baca Quran dia membaca ayat-ayat rahmat, dia berharap kepada Allah agar diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, menetes air matanya. Kemudian dia ketika membaca ayat-ayat yang mengandung azab, ya, mengandung kecaman-kecaman terhadap orang-orang kafir, orang-orang yang ahli maksiat, dia merasa bahwasanya tidak sanggup menerima azab itu, sehingga dia berlindung kepada Allah. A'udzubillah, berlindung dia kepada Allah atas azab-azab yang dia baca, yang dia pahami, sehingga menetes air matanya, mudah menangis. Nah, air mata yang menetes di dunia ini karena khauf, karena rasa takut kepada Allah, maka di yaumil akhir nanti akan menjadi pembela, akan menjadi penolong bagi orang yang memiliki air mata tersebut. Nah, hadirin jemaah dirahmati oleh Allah, sesering apakah kita menangis di dalam ibadah kita? Sesering apakah kita menangis di dalam sujud kita, di dalam bacaan Al-Quran kita, di dalam sholawat kita, di dalam zikir kita, di dalam istighfar kita? Maka ketika susah mengeluarkan air mata ini, berarti pertanda bisa jadi hati kita masih keras, bisa jadi hati kita masih ditutupi oleh noda-noda, oleh kotoran-kotoran, oleh penyakit-penyakit yang membuat hati itu keras, tidak mau mengeluarkan air mata. Nah, hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah, jadi orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar menurut Muhammad bin Alawi Al-Makki, tanda yang kedua adalah mudah dia menangis. Bukan cengeng, Bapak Ibu, ya. Beda kan cengeng dengan menangis karena Allah? Ya, kalau cengeng sedikit-sedikit menangis, ya kan, ada masalah nangis, ada ini nangis. Tapi kalau menangis karena Allah, ya, bisa tiap sebentar menangis ketika dia teringat kepada Allah, ya, dia berzikir kepada Allah, tersentuh hatinya.
tersentuh hatinya karena kelembutan hatinya, ya, kemudian mudah menangis, maka orang ini akan melahirkan ketenangan jiwa. Tenang dia Bapak Ibu, tentram hati. Apapun masalahnya dia tetap tenang. Bagaimanapun situasi dan kondisi dia hadapi dengan tenang. Kenapa? Karena Allah sudah kondisikan hatinya tentram. Ya, kan ada orang ketika menghadapi masalah, ya, tapi dia tenang. Ada yang menghadapi masalah galau, ya. Ada menghadapi masalah biasa-biasa saja. Ada yang menghadapi masalah tenang, seolah-olah masalah itu tidak ada. Dan ada juga diterpa masalah itu langsung kalang kabut, ya, tidak tenang lagi. Kenapa? Berkaitan dengan hati. Bagaimana dia bisa mengkondisikan hatinya senantiasa tenang, tentram, ya. Dasarnya yaitu dari jiwa. Kaum muslimin hadirin jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, dia senantiasa menyesali dosa-dosa yang pernah dia perbuat. Dia senantiasa beristighfar kepada Allah atas seluruh kekhilafan, kesalahan yang pernah dia lakukan selama ini. Seburuk apapun masa lalunya, sebejat apapun dia kehidupan yang dulu, dia senantiasa merenung. Dia senantiasa ingat kejahatan, keburukan, kelalaian yang pernah dia lakukan, menuntun dia untuk senantiasa istighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Amal lembut hati itu, ya. Dia sangat dengan semakin sering kita beristighfar, mengingat dosa-dosa, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah hati semakin tenang, jiwa semakin tentram, masalah yang datang bisa kita hadapi dengan tentram, tenang. Kenapa? Janji Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, man aktsara minal istighfar, barang siapa kata Nabi mendawamkan, memperbanyak istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kesedihan, mengangkat kegundah gulanaan yang ada di dalam hatinya. Ya, Allah cabut ketidaktenangan, Allah cabut kekecewaan, kegelisahan, kesedihan yang ada di dalam hatinya. Maka dengan senantiasa beristighfar, bertaubat kepada Allah, hati kita akan tenang, jiwa akan tentram, insyaallah. Kemudian apalagi kelebihan istighfar? Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalan keluar bagi permasalahannya. Ya. Jika kita punya masalah, problem dalam kehidupan kita sehari-hari, baik berumah tangga, berbisnis, ya, kerja, orang-orang yang mendawamkan istighfar, Allah akan mudahkan jalan keluar bagi permasalahannya. Ya. Allah mudahkan jalan keluarnya. Dan yang ketiga manfaat istighfar ini, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan rezekinya. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali ya manfaat dengan menyesali dosa-dosa, beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya ada rasa haya. Muncul rasa haya, rasa malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Al-haya'u minal iman. Malu itu adalah sebahagian dari iman. Maka orang-orang yang memiliki rasa malu, malu dia kalau lalai sholatnya, malu dia kalau terlambat datang ke masjid, malu dia kalau tidak sholat berjamaah, malu dia kalau tidak bisa menjaga lisan, malu dia kalau ada orang lain yang tersakiti olehnya, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka haya ini, malu ini ketika sudah menjadi sifat dalam diri kita, malu kepada Allah, insyaallah tenang kita, tentram. Ya. Mau bergunjing malu sama Allah, mau melalaikan sholat malu sama Allah. Ya. Apalagi ketika azan berkumandang dia masih kerja, malu dia sama Allah. Ya.
Ketika azan berkumandang dia sedang naik kendaraan, malu sama Allah. Kenapa? Allah yang manggil dia tak datang. Allah yang manggil dia masih kerja. Allah yang manggil dia masih sibuk. Malu, haya, ya. Al-haya'u minal iman. Maka ketika seseorang sudah memiliki rasa malu, insya Allah Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, dia akan patuh dan tunduk kepada Allah. Ya. Malu kita, Allah sudah berikan begitu banyak kenikmatan kepada kita. Allah sudah begitu banyak memberikan rahmatnya kepada kita. Ketika dipanggil untuk ibadah, masihkah kita lengah? Masihkah kita lalai? Berarti kalau masih lalai, Allah sudah memanggil kita melalui suara muadzin, tapi kita masih sibuk dengan pekerjaan kita, berarti tak punya rasa malu. Tak malu kepada Allah. Allah yang kasih kita kehidupan, Allah yang kasih kita rezeki, Allah yang kasih kita umur. Ketika dipanggil, kita masih sibuk dengan urusan yang lain. Malulah kepada Allah. Tak ada rasa malu seperti itu. Nah, hadirin jemaah dirahmati oleh Allah. Maka orang-orang yang memiliki rasa haya, maka otomatis dia akan tunduk dan patuh terhadap aturan-aturan Allah. Dia semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia sadar, dia tahu, dia paham tugasnya sebagai abdi Allah, menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga manusia yang tidak tahu. Ada juga manusia yang tidak punya rasa malu. Ya. Saya teringat sebuah cerita, Bapak. Entah cerita ini nyata atau tidak, tentang orang yang tidak memiliki rasa malu. Ceritanya seperti ini. Di tepi sungai, Bapak Ibu. Di tepi sungai, sungainya bersih, ada pohon-pohon, ya. Ada pohon-pohon, ternyata di tepi sungai itu, di atas pohon tersebut ada 2 ekor monyet. Nah, 2 ekor monyet sedang memanjat-manjat, loncat sini, loncat sana, gitu kan. Nah, tiba-tiba monyet yang 2 ekor ini melihat ada seorang bapak-bapak yang sedang mandi di sungai. Nah, dia lihat bapak nih mandi. Apa kata si monyet? Ternyata monyet ini monyet bapaknya satu, anaknya satu. Nah, ya. Jadi antara ayah dan anak lah itu. Apa kata si anak nih, monyet anaknya ini? Pak, itu kenapa orang tuh mandi dia bersih-bersih, kok kita tak mandi, kata si monyet. Nah, inilah dia. Nah, apa kata si bapaknya? Oh iyalah nak, mereka itu manusia, mereka itu harus mandi entah 2 kali atau 3 kali sehari biar bersih badannya. Kita kan punya badan juga Pak, kata si monyet. Kok nggak mandi-mandi kita? Baunya asap lagi kita nih, kata si anaknya. Nah, itulah fitrah kita. Nah, bisa kalau kita mandi nanti lain cerita kan, ya kan? Nah, akhirnya setelah bapak tadi selesai mandi, ternyata bapak tadi itu berwudu. Ah, itu Pak, ngapain tuh? Dia basuh mukanya, dia basuh tangannya, dia basuh kepalanya, dia bersihkan telinganya sampai ke kaki. Ngapain tuh Pak? Oh, itu berwudu. Nah, terus sudah berwudu ngapain dia? Kita tengok aja lah dulu, kata bapaknya. Ternyata di tepi sungai itu ada musola, ya, ada surau kecil. Ya, kalau di kampung kami dulu ada tuh, setiap sungai itu ada tempat pemandian, nanti ada sungai surau kecil muat 5 orang 6 orang untuk sholat. Sudah dia mandi berwudu, sholat di situ. Nah, itu Pak, ngapain dia tuh Pak? Kata anak monyet tadi. Oh, itu dia mau sholat itu nak. Ah, sholat? Kok kita nggak sholat? Kata si monyet lagi. Inilah nak. Enak kali lah manusianya, udah mandi bersih, kemudian pakai sabun, pakai sampo, harum lagi, sudah tuh sholat. Kita kok nggak sholat Pak? Kata anaknya. Nah, nak, bersyukurlah jadi monyet nak, kata bapaknya nih. Kenapa Pak? Manusia nih, mereka nih punya tugas nak. Mereka punya tanggung jawab. Apa tanggung jawab mereka? Apa tugas mereka? Mereka harus senantiasa beribadah kepada Allah, harus senantiasa sholat. Kita tak pernah sholat, tak perlu kita sholat nak, kata bapak monyet. Nah, si anak ini cerdas. Dia melihat ada seorang bapak-bapak lagi yang sedang mandi. Sudah mandi, dia langsung pulang, tak ada sholat. Itu Pak, kenapa itu yang satu itu Pak? Manusia yang satu. Itu kok tidak sholat ya? Itulah nak. Kalau ada manusia yang tak sholat, ada manusia yang tak mau beribadah kepada Allah,
berarti sama dengan kita nak. Sama dengan apa Bapak Ibu? Bapak Ibu yang bilang. Kenapa? Monyet tidak dituntut beribadah. Kenapa? Tak ada akal dia. Manusia malulah rasanya kalau melalaikan perintah Allah. Jangankan meninggalkan, melalaikan perintah Allah saja malu. Kenapa? Begitu banyak kenikmatan yang diberikan. Maka jika ada orang yang tidak sholat, samalah sifatnya seperti binatang, monyet yang tidak kena perintah. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Haya. Malu kita ketika melalaikan ibadah. Malu kita ketika melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, rasa malu ini, rasa haya ini tercancap di dalam hatinya. Sehingga ini menjadi barometer, menjadi filter bagi dia ketika hendak mengatakan sesuatu, ketika hendak melakukan sesuatu. Kenapa? Ketika dia mau berkata, ini manfaat atau tidak nih? Malu dia. Kalau bermanfaat dia bicarakan, tapi kalau tak bermanfaat dia simpan. Kenapa? Malu. Mengeluarkan kata-kata yang sia-sia dari mulutnya, malu dia. Ketika dia mau melakukan suatu perjalanan, mau pergi ke suatu tempat, ada enggak manfaatnya? Maka dia pikirkan, kalau tak bermanfaat malu dia, apalagi maksiat. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang kelima, orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar senantiasa tertanam rasa rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kerinduan yang memuncak di dalam hatinya ketika orang tersebut sudah mendapatkan Lailatul Qadar, hatinya memuncak kerinduannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terbendung. Maka ketika ada orang menyebut nama Muhammad, hatinya bergetar hatinya menyebut nama orang yang dicintainya. Ya, ketika disebut nama Muhammad ada semacam sinyal, ya, getaran. Maka otomatis langsung refleks kita menyambut dengan sholawat sallallahu ala Muhammad. Nah, ketika disebut nama Muhammad kita santai-santai saja tanya, ada enggak rasa rindu dalam diri kita kepada Rasul? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia harus dilatih Bapak Ibu. Ya. Kadang-kadang guru-guru kita, usah kita menyebut nama Muhammad, kita diam-diam aja. Tanya dulu, ada nggak getaran cinta itu dalam diri kita? Kita mengaku umat Muhammad, kita mengaku cinta kepada Nabi, kita mengaku rindu kepada Nabi, tapi ketika disebut namanya, ada getaran, biasa saja. Nah, sehingga Bapak Ibu ketika masih muda-muda dulu, ketika masa-masa ta'aruf, ya, ketika masa-masa mau nikah dengan bapak dan ibu, ya, ketika disebut nama pasangan kita, gimana rasanya Bapak Ibu? Berbunga-bunga nak? Bergetar nak? Bergetar, ya, menggigil kata ibu. Kenapa? Karena ada rasa cinta, ya, ada rasa sayang kepada seseorang, katakanlah calon istri atau calon suami, ya, atau yang muda-muda sekarang ini yang belum menikah, ada orang yang ingin dia nikahi, dia cintai, dia sayangi, ketika disebut namanya, pasti dia ada rasa getaran. Siapa yang menyebut nama calon itu? Itulah kira-kira. Nah, ketika dulu seperti itulah. Nah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ketika disebut namanya maka ada getaran. Ya, dan getaran itu melahirkan sebuah doa kepada Allah, menyambut sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan, masih teringat bagi kita mungkin ketika khutbah menjelang Ramadan di akhir Sya'ban, Rasulullah naik mimbar, ya, mimbar jenjang pertama Rasul mengatakan amin, kedua amin, jenjang ketiga amin. Nah, fakulna ya Rasulullah, para sahabat berkata, ya Rasulullah, apa yang engkau aminkan?
Kemudian Rasul mengatakan, wahai sahabatku, sesungguhnya Jibril ketika aku menaiki mimbar datang dan berdoa menyuruh aku mengaminkan, kata Jibril. Apa doa yang diaminkan oleh Rasulullah? Yang pertama, wahai Muhammad, sungguh celakalah orang yang datang bulan Ramadan, dia bersama dengan bulan Ramadan, tapi dosanya tidak diampuni. Amin, kata Rasulullah. Jadi ada juga orang yang masuk bulan Ramadan, tapi dosanya tidak diampuni. Padahal Rasul katakan, man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang memasuki bulan Ramadan, beribadah di bulan Ramadan, mendirikan Ramadan dengan iman dan perhitungan, maka seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Nabi dalam aminnya tadi, malaikat Jibril berkata, celakalah orang yang datang bulan Ramadan tetapi dosanya tidak diampuni oleh Allah. Amin, kata Nabi. Satu. Yang kedua, amin yang kedua kata Nabi SAW, celakalah orang yang orang tuanya masih hidup, ayah atau ibunya masih hidup, tetapi dia tidak mendapatkan surga dengan keberadaan orang tuanya. Artinya apa? Dia tidak berbakti, dia tidak mau menelepon orang tuanya, dia tidak mau memberikan nafkah orang tuanya, dia cuek, ya, dia tidak berbakti, dia tidak memanfaatkan kesempatan orang tuanya yang masih hidup. Maka celakalah orang yang seperti ini, kata malaikat Jibril. Amin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah dirahmati Allah. Yang ketiga, wahai Muhammad, aminkan, celakalah orang yang ketika menyebut namamu mereka tidak bersolawat kepadamu. Amin, kata Nabi. Jadi ketika menyebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak bersolawat, kita Bapak Ibu celaka kita. Jelas Bapak Ibu? Hah? Dalam hati tak ada orang yang tahu. Kita jawab juga Tapi dalam hati. Jadilah. Nah, ini kan pura-pura dalam hati kan. Ya, celakalah kata Jibril orang yang ketika menyebut namamu di hadapannya, dia dengar namamu, kemudian dia tidak bersolawat kepadamu. Celaka dia, kata malaikat Jibril. Amin, kata Rasulullah SAW. Nah, ini keras nih Bapak Ibu. Maka kita harus menanamkan rasa rindu kepada Rasulullah, baca sirah-sirah nabawiyah, baca sejarah-sejarah sehingga muncul rasa rindu itu dalam diri kita. Tengok sejarah perjuangan Rasulullah SAW, bagaimana Rasul mengembangkan ajaran Islam, berperang, berkorban harta, nyawa, ya. Jadi untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Kaum muslimin hadirin jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanda yang berikutnya adalah senantiasa merasa tenang dan lapang dada. Tidak ada beban rasanya. Plong, ya. Kan ada juga orang Bapak Ibu ketika melihat wajahnya tersirat beban hidupnya. Ada enggak Bapak Ibu? Bisa enggak dilihat? Ada orang ketemu dengan kita, menengok dia, rasa-rasanya beban tuh berat, masalah tuh banyak. Ada enggak? Bisa Bapak Ibu menengok? Ya, bisa kita lihat. Kadang-kadang tengok wajahnya kusut, masam gitu kan. Nah, ini ada masalah ini. Ya, apalagi pasien-pasien yang datang kepada kita, pasien ruqyah itu Bapak Ibu macam-macam modelnya. Ketika kita melihat wajahnya, nampak masalah itu, tak tenang, ya. Ketika ditatap matanya, ditatap wajahnya, oh macam-macam. Nah, ternyata ketika diterapi, alhamdulillah dengan ditenangkan hatinya, tazkiyatun nafs, ya, diisi imannya, dikasih motivasi, hatinya sudah mulai kuat. Nah setelah diterapi biasanya tengok wajahnya udah berubah, udah segar, udah plong, ya.
Kenapa demikian Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah? Karena hatinya yang bermasalah. Ya. Kalau hati kita bermasalah, maka akan terpancar di wajah kita. Nah, kalau kita punya banyak masalah, akan keluar dari raut wajah yang nggak bisa didustai. Ya. Orang yang sering bahagia, hatinya tenang, jiwanya tentram, tengoklah wajahnya, cerah ceria, menyenangkan, menggemaskan. Siapa contohnya? Tengok anak bayi Bapak Ibu. Anak bayi ada masalah dia? Tak ada masalahnya. Ya. Tengok wajahnya bersih, cerah, ceria, lapang dadanya nampak. Menengok dia aja senang kita. Nah. Tapi kalau orang yang banyak masalah, tengok wajahnya. Ya. Maka orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar bawaannya tenang, ya. Tenang di bawaannya, tentram di hatinya, damai, ya. Damai hatinya, tidak galau. Nah, tidak galau dia. Maka pelan-pelan kita berusaha. Kemudian yang berikutnya terakhir, ada perubahan yang signifikan dalam hidupnya. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar ada perubahan yang drastis, ada perubahan yang signifikan dalam kehidupannya. Dari segi perasaan hatinya bertambah lembut, bertambah lemah lembut, bertambah kasih sayang. Perhatiannya kepada manusia, perhatiannya kepada tetangganya semakin baik. Perhatian sesama fakir miskin yang ada di sekitarnya, ke masjid semakin rajin, ya. Terus tutur katanya semakin lemah lembut, ibadahnya semakin meningkat, akhlaknya semakin baik. Artinya ada perubahan ke arah yang lebih positif lagi. Nah, kalau seandainya sebelum masuk Ramadan dan setelah Ramadan sama saja, berarti tak dapat dia hikmahnya ini. Dapat seketiknya. Hanya sekedar melewati rutinitas, hanya sekedar melewati ritual ibadah, ya, sholat, tarawih, tahajud, puasa, tadarus, doa, zikir. Setelah selesai Ramadan, selesai berlalu begitu saja. Tidak ada peningkatan. Makanya di bulan Syawal hendaknya ibadah kita meningkat. Biasanya gimana Bapak Ibu? Meningkat atau menurun setelah selesai Ramadan? Meningkat. Harusnya meningkat. Nyatanya sibuk kita berlebaran, sibuk kita open house, datang tamu banyak, akhirnya sholat zuhur pun tak ke masjid lagi. Inikah peningkatan? Nah, ini perlu renungan bagi kita, ya, perlu renungan. Kadang sibuk kita silaturahmi, sibuk ke sana, sibuk ke sini, sibuk ke sana, sibuk ke sini, lupa sholat berjamaah. Padahal di bulan Ramadan kita diajar, kita dilatih untuk 5 waktu sehari semalam berjamaah, tambah tarawih 6 kali, ya, tambah tahajud iktikafnya 7 kali. Mantap-mantap pula kan? Setelah selesai Ramadan, jangan kita sia-siakan perjuangan. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebaran momen yang bagus untuk silaturahmi, tapi jangan sampai ibadah kita hancur-hancuran. Nah, begitu juga cara makan kita, pola makan kita. Puasa Ramadan teratur. Setelah Syawal, masuk Syawal enggak ada lagi main hajar aja gitu. Makanan, minuman udah berwarna-warni dalam perut tuh. Ya, sehingga apa? Tak bagus lagi. Ya Pak Dokter ya? Minuman warna kuning masuk, warna merah masuk, hijau masuk. Masuk semua tak terkontrol lagi. Padahal di bulan Ramadan itu kita jaga betul. Ya. Setelah Ramadan kan udah berbuka, udah bebas. Nah, disinilah hawa nafsu tadi. Pengendalian hawa nafsu tadi di sini. Ya, di sini dia kita menjaga. Orang yang sudah terbiasa menjaga di bulan Ramadan, ketika masuk bulan Syawal drop lagi, nah ini masalahnya. Dia harus stabilkan menjaga. Kalau mau makan minum, ya makan minum silahkan, tapi ala kadarnya. Inilah sebenarnya tujuan
Ramadan ketika kita dilatih sahur, berbuka untuk menstabilkan. Ya. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada intinya orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar menurut Syekh Said Al-Alawi Al-Makki ada perubahan, ya, perubahan ke arah yang lebih baik dalam diri seseorang. Kalau selama ini dia sudah sholat berjamaah ke masjid, semakin ditingkatkan, ya. Kalau selama ini sudah baca Quran, semakin ditingkatkan. Kalau sudah infak sedekah, semakin ditingkatkan. Ya, semuanya ada peningkatan-peningkatan. Ya, sehingga membentuk karakter kepribadian dalam dirinya, pribadi yang takwa. La'allakum tattaqun. Insyaallah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan ini. Amin. Ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.